Ya, hari ini kita materinya tentang apa, Bu Mega? eh, Rangkuman. Jadi terakhir materinya tentang statistik. Ya, ya, Ini ya. adalah statistik gitu, tapi nggak ada hitung-hitungan, hanya penerapan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Asik ini hari ini. Hari ini ada diskusi nggak, Bu Mega? Ah, boleh saya tambahin habis ini. Ya, Bapak Ibu, aku sudah menunjukkan 18.34. Sudah ada 13 peserta untuk perkuliahan kita malam ini, ya. Tetap dengan Ibu cantik Bu Mega Nyirasa Putri Cahyanti, ya. Beliau yang sekarang lagi ada di Jepang sudah bersiap dari tadi, Bapak Ibu. Mungkin yang lagi di jalan atau masih makan atau sambil istirahat, monggo nanti semoga eh, sambil kita kuliah, mungkin di awal-awal ini Bu Mega akan memberikan pencerahan-pencerahan atau ulasan-ulasan sambil didengarkan. Nanti ada diskusi sedikit Bapak Ibu. Jadi semoga sudah siap di saat diskusi nanti kita ya. Baik, waktu dan Zoom saya tidak akan bertanya kata, saya akan serahkan kepada Bu Mega. Bu Mega gimana siap? Oke, siap, Bu. Oke, saya serahkan kepada Bu Mega. Selanjutnya, Hmm. mungkin yang bisa on cam, monggo on cam biar Bu Mega juga bisa melihat Bapak Ibu di sana ya, biar terasa seperti di kelas, walaupun kenyataannya adalah kita lagi ada di Zoom dan saling berjawab. Monggo Bu Mega, silakan. Oke, terima kasih, Bu Lili. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Hari ini pertemuan terakhir ya. Nggak kerasa nih 7 minggu. Kita berbicara mengenai eh, analisis ya, berupa analisis inferensial, analisis data, dan berbagai macam lainnya ya, berhubungan dengan digital marketing. Nah, kebetulan hari ini saya akan membahas mengenai materi statistik ya. Sebenarnya statistik itu juga identik dengan perhitungan-perhitungan, tapi kali ini saya akan lebih membahas statistik secara luas aja gitu Bapak Ibu ya, untuk pengetahuan bersama gitu ya. Nah, sebenarnya statistik itu merupakan hal yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering nonton reality show mengenai apa namanya hadiah-hadiah yang dibuka di belakang pintu gitu ya. Itu kan menurut saya, terus kemudian pintunya dibuka, ada yang hadiahnya mobil, ada yang hadiahnya zong gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya merupakan acara reality show yang menarik gitu ya. Nah, sebenarnya acara reality show itu didasari dari perhitungan-perhitungan statistik loh Bapak Ibu. Ada satu perhitungan yang disebut dengan probability atau probabilitas. Nah, salah satu yang terkenal adalah perhitungan dari the Monty Hall problem. Ya, jadi Monty Hall problem. Jadi kalau Bapak Ibu searching di Google ya mengenai Monty Hall problem. Nah, Monty Hall problem ini dia melakukan apa namanya eksperimen sederhana gitu ya mengenai eh, berapa sih besarnya probabilitas apa namanya si peserta kalau misalnya ya dia memiliki 3 kali pilihan ya, dan kemudian mereka membandingkan antara tetap milih tetap dengan pilihan yang sama atau 3 kali kesempatannya dipakai dengan berpindah-pindah pilihannya. Kadang kan pesertanya kan disuruh bisa milih kan, misalnya pintu nomor berapa gitu ya yang kemudian oke, pintu nomor berapa yang kemudian dipilih gitu ya. Misalnya pilih nomor 2, kemudian dibuka dulu nomor 1. Oh, isinya kambing gitu ya. Tetap mau nomor 2 apa pindah ke nomor 3? Biasanya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga di Monty Hall ini sengaja kalau misalnya kita pilihnya nomor 3 misalnya, nah ini kan gambarnya dia pilihnya nomor 3. Nah, apa namanya pembawa acaranya tuh biasanya membuka pintu yang tidak dibuka gitu kan. Di sini contohnya dia membuka pintu nomor 1 dan ternyata kambing gitu ya. Nah, dia juga bisa menghitung kira-kira probabilitasnya, berapa probabilitasnya gitu ya ketika dia itu tetap di nomor 3 atau berpindah di nomor 2 atau mungkin berpindah-pindah lagi di 3 kali kesempatan. Ya. Nah, ini sebenarnya menarik Bapak Ibu bahwa
Ternyata ya, kalau misalnya dibandingkan apa namanya hasilnya ya, kalau pesertanya itu tetap di pintu nomor satu ya, dengan runtutan istilahnya hadiah di baliknya ya, ini bisa kita lihat. Dia ada 3 kali percobaan ya, Bapak Ibu ya. Di mana di balik pintu nomor satu ya itu akan ada mobil kambing-kambing. Jadi kambingnya ada dua, mobilnya hanya satu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kambing, mobil, kambing ya. Dan yang ketiga adalah kambing, kambing, mobil gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya peserta hanya tetap di nomor satu ya, maka kesempatan dari 3 kali permainan untuk mendapatkan mobil itu hanya satu ya. Berbeda kalau misalnya peserta itu memilih berpindah gitu, pilihannya berpindah gitu ya. Tadinya misalnya tadinya pintu nomor satu, kemudian dibuka nomor tiga, dia berpindah menjadi nomor dua dan seterusnya berpindah-pindah gitu. Ternyata resultnya itu dia memiliki probabilitas untuk mendapatkan mobil lebih tinggi, yaitu 2 kali dari 3 kali kesempatan. Nah, ini adalah salah satu trik gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kesempatan gitu ya untuk bermain seperti ini, triknya adalah silakan berpindah gitu ya. Jadi ketika berpindah, eh, probabilitasnya itu akan lebih besar untuk mendapatkan hadiah utamanya. Oke. Nah, ini tapi apa namanya berlaku ketika pilihannya tiga gitu ya, di mana hadiahnya satu dan zonge dua. Nah, ini yang disebut dengan Monty Hall problem. Oke. Dan juga kita berbicara mengenai probabilitas. Oke, nah sebenarnya apa sih probabilitas ya? Kira-kira Bapak Ibu pasti sudah paham ya, sudah sering mendengar gitu. Probabilitas tuh kita sebutnya juga dengan peluang ya. Nah, probabilitas itu sebenarnya banyak ya, Bapak Ibu bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita belajar statistik itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini adalah probabilitas peluang ya terjadinya sebuah keadaan ya, seperti apa namanya melempar koin gitu ya, berapa probabilitas akan muncul angka atau gambar gitu ya, itu semuanya bisa dihitung. Nah, probabilitas juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita yang nggak sadar. Nah, contoh nih, menurut statistik ya Bapak Ibu ya, jadi kalau misalnya ada sebuah perhitungan kejawen gitu ya atau apapun itu ya, kalau misalnya habis apa namanya ada hitung-hitungan misalnya habis laki-laki gitu ya, oh biasanya ini lahirnya bisa perempuan nih di anak ketiga gitu ya, kalau udah cowok 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 terus biasanya akan perempuan nih gitu ya, atau terbalikannya, walaupun udah melahirkan 5 anak perempuan ya, anak keenam itu selalu 50-50 ya, bisa perempuan bisa laki-laki ya. Itu adalah sebuah statistik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua pengen banget anak cowok gitu ya, udah 5 anak nih cewek semua gitu ya, ah pasti yang keenam cowok nih. Nah itu masih belum tentu gitu ya, karena secara statistik it's always 50-50 gitu ya, walaupun kita sudah punya 5 anak apa namanya sebelum dilahirkan, yang sudah dilahirkan, sorry, yang sudah dilahirkan. Jadi anak keenamnya tetap akan 50-50. Oke. Nah, ini saya mau ngadain eksperimen sedikit ya. Karena di sini berdasarkan probabilitas ya, akan ada kemungkinan ya 2 orang dengan tanggal dan bulan ulang tahun yang sama gitu ya. Wah, bener nggak sih gitu ya. Jadi tanggalnya sama, bulannya sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke hitung-hitungan ya, silakan Bapak Ibu coba bisa kirim di kolom chat tanggal lahir sama bulan lahir dari Bapak Ibu ya. Jadi tanggal, bulan, tahun boleh. Jadi nggak perlu ada kata-kata lain. Silakan kirim tanggal, bulan, dan tahun. Oke, dimulai dari sekarang. Kita mau lihat apakah benar ya, minimal ada 2 orang yang akan memiliki tanggal, bulan gitu ya, ulang tahun yang sama. Oke, Bu Lilis sama Mas Syaldi juga boleh ikutan. Oke, silakan Bapak Ibu di klik di kolom komentar.
Oke. Boleh sama tahunnya, boleh nggak sama tahun ya. Kalau misalnya nggak pengen ketahuan umurnya berapa gitu ya, boleh tanggal dan bulannya. Oke. Bapak Ibu yang belum mengirimkan, saya butuh banyak data gitu ya. Kalau bisa 20 orang itu lebih banyak atau lebih banyak lebih baik ya. Silahkan ketikkan tanggal, bulan, dan juga tahun. Oke, nah ini sudah oke. Oke. Nah, ini sambil Bapak Ibu ini ya eh, bantu ngeliatin ya. Kira-kira sudah ada yang sama atau belum? Oke, Bu Lilis 12 Juni. Oke, ini hampir loh, hampir ya Bu ya. Kita mirip ya Bu. Oke, ada lagi yang belum mengirimkan? Nah, kalau dilihat dari sini eh, belum ada yang mirip. Oke. Tapi kalau misalnya semuanya mengirimkan, ada kemungkinan karena di kelas ini ada 20 orang lebih ya. Oke. Nah, ini sebenarnya oke, jadi sambil menunggu ya, silakan Bapak Ibu yang belum mengirimkan tanggal, bulan dan tahun lahir. Oke. Nah, ini apa namanya belum maksimal, masih 17 partisipan ya. Jadi nanti sambil nunggu yang lainnya, kita hitung di belakang aja ya. Jadi di akhir-akhir pertemuan sambil nunggu yang lainnya. Biasanya kalau kelasnya full itu bisa sampai 25 orang ya, kita bandingkan. Nah, jadi teorinya kalau ada 50 orang, berapa besar peluang ada dua orang dengan tanggal ulang tahun yang sama ya. Nah, ini jadi ini apa namanya perhitungannya gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan teori probabilitas, kemungkinan itu ada 97,03%, yaitu ada dua orang yang tanggal ulang tahunnya sama di antara 50%, gitu ya. Nah, kalau misalnya orangnya lebih banyak, ya, jadi kalau misalnya orangnya lebih banyak, itu kemungkinannya akan lebih besar, gitu ya. Kemungkinannya akan lebih besar. Nah, di sini uh, 50 orang. Tapi kalau misalnya oke, ini matematika behind the problemnya ya. Jadi sebenarnya ini apa namanya makanannya Bu Lilis nih ya. Gimana cara menjelaskannya gitu ya. Nah, ini ada hitung-hitungannya ya. Jadi satu tahun ada 365 ya, 364 dan seterusnya ya. Jadi n plus satu dan apa nih n n faktorial dikali 365 n gitu ya dibagi 365 pangkat n. Oke. Nah, dengan rumus itu, oh saya makan saya makan nasi Bu Mega bukan makan makan matematika gitu ya. Oke, jadi dengan rumus itu kita bisa menghitung gitu ya. Apa namanya? Kalau dalam ruangan ya, ada 20 orang misalnya, maka probabilitas untuk dua orang berulang tahun yang sama, tanggal dan bulan itu persentasenya bisa 41%. Tetapi kalau misalnya dalam ruangannya itu lebih banyak lagi, 40 orang bisa 89%. Nah, kalau dalam ruangannya ada 50 orang lebih banyak lagi, maka probabilitasnya bisa lebih besar. Nah, ini apa namanya? Karena yang jawab belum 20 orang, nanti kita akan buktikan lagi setelah yang jawab sudah 20 orang ya. Jadi Bapak Ibu yang masih baru gabung, silahkan coba tuliskan tanggal dan bulan lahirnya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua, eh di sini ada pertanyaan lagi ya. Berapa ketebalan kertas setelah dilipat sebanyak 50 kali ya? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bisa lihat ada ngambil satu kertas gitu ya. Dilipat satu kali gitu ya. Berarti ketebalannya ada dua ya. Dua dikali dengan ketebalannya kertas. Nah, kita lipat empat kali berarti dia ada empat kali ketebalan dari kertas ya. Kemudian kita lipat lima kali, wah dia semakin banyak gitu ya. Maka dia akan mencapai 10 ketebalan kertas. Nah, pertanyaannya, kalau kertasnya dilipat selama sebanyak 50 kali,
kira-kira berapa tebalnya ya. Jadi sebenarnya ini sederhana gitu ya, tapi kalau misalnya dihitung dengan apa namanya perkalian gitu ya, jawabannya luar biasa gitu ya. Kertas yang dilipat 50 kali kalau dihitung gitu ya. Ya, dua di apa namanya pangkat 50 dikali 1/500 ya. Jadi 500 itu adalah satu rim. 500 itu adalah satu rim ya. Nah, satu rim kertas itu adalah 2,5 cm. Jadi Bapak Ibu kalau beli kertas baru yang isinya satu rim ya, 500 kertas itu tebelnya 2,5 cm. Maka dari itu satu kertas 1/500 isinya dikali 2,5 cm, maka hasilnya adalah 5.629,5 kilometer gitu ya. Nah, di sini ada informasi bahwa jarak antara bulan dan bumi itu 356.000 ya. Jadi katanya jaraknya adalah 79 kali PP bumi dan bulan ya. Itu adalah ketebalan kertas kalau dilipat sebanyak 50 kali. Wah, ini sebenarnya menarik gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa benar-benar mempraktekannya gitu ya, apakah benar kertas yang dilipat sebanyak 50 kali itu jaraknya adalah 56.294.995 kilometer. Ya. Oke, dihitung saat jarak bulan dan bumi adalah dalam posisi terdekat. Ya, that's statistik. Oke. Nah, terkadang kalau misalnya kita ngomongin mengenai angka gitu ya, probabilitas, banyak orang yang istilahnya menggunakan intuisi ya. Jadi kemarin kita sempat diskusi bahwa banyak perusahaan-perusahaan tradisional gitu ya menentukan keputusan untuk melakukan proses produksi, keputusan untuk melakukan proses penjualan itu berdasarkan intuisi. Nah, padahal intuisi itu sesuatu fenomena yang sangat kompleks, gitu ya. Terkadang kalau misalnya kita hanya berdasarkan dengan intuisi saja, jatuhnya nggak logis, gitu ya. Dan juga pastinya intuisi itu bisa salah, gitu ya, dan juga bisa benar. Nah, kenapa sih ada orang yang intuisinya itu selalu benar, gitu ya? Ada orang yang intuisinya masih sering salah. Nah, terkadang probabilitas untuk benar atau salahnya ketika berdasarkan intuisi itu mungkin lebih besar kalau misalnya orang tersebut sudah memiliki banyak data. Ya, jadi kemarin saya sempat sharing bahwa manusia itu punya apa namanya daya simpan yaitu otak yang unlimited misalnya gitu ya. Nah, semakin banyak data yang dimasukin gitu ya, maka intuisinya untuk untuk mengambil sebuah keputusan dalam satu hal yang memang dia geluti gitu ya, itu akan lebih tajam seiring berjalannya waktu ya, karena apa namanya manusia tuh punya kemampuan untuk istilahnya menyimpan data ya, kemudian mengolah data dan menggunakan data tersebut untuk melakukan keputusan strategis gitu ya. Nah, tapi tetap saja di sini dibilang bahwa sebenarnya intuisi itu nggak logis gitu ya, sehingga sebenarnya tidak dapat diandalkan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu sudah posisinya berada di apa namanya sudah kuliah sarjana gitu ya, maka dari itu Bapak Ibu ini sebenarnya dilatih gitu ya untuk kemudian mengambil sebuah keputusan berdasarkan dengan perhitungan, berdasarkan dengan data gitu ya, dan juga berdasarkan dengan eh, apa keadaan yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita dilatih untuk kemudian menggunakan data sebelum melakukan pengambilan keputusan. Apalagi melakukan pengambilan keputusan yang memiliki resiko yang besar, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin statistik, ya biasanya ada apa namanya erat hubungannya dengan probabilitas, ya. Nah, kalau misalnya dalam statistik, ya, statistik itu biasanya digunakan untuk ilmu sains, ya, yang ada hubungannya dengan data. Nah, jadi statistik ini ilmunya bisa dikatakan eksak gitu ya, eksak ya, dan ya gitu-gitu aja ya, tapi
mereka tetap digunakan seiring dengan perkembangannya zaman ya. Jadi zaman sekarang eh, tetap tetap juga apa namanya para eh, entrepreneur gitu ya atau para pengguna data ya itu pasti menggunakan statistik. Nah, tiga fungsi statistik ya, kita refresh sedikit ya, karena sebenarnya kita sudah melakukan hal ini. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mengelompokkan data ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan pengambilan keputusan, ya sudah berarti silakan yang pertamanya harus datanya dulu gitu ya. Dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Baru yang kemudian kita melakukan analisis data ya. Jadi kemarin kita sudah mulai melakukan analisis data mulai dari yang disebut dengan uji deskriptif gitu ya, uji inferensial menggunakan aplikasi R, menggunakan aplikasi SPSS gitu ya, sampai kemudian kita melakukan interpretasi data. Oke. Nah, sebagai contohnya yang pertama yaitu kita melakukan pengumpulan dan pengelompokan data. Oke. Nah, jadi dalam statistik ini berguna sekali untuk mengumpulkan data dan mengelompokkan data, khususnya data-data yang sejenis dalam suatu kategori ya. Jadi ada juga alat analisis ya yang untuk kemudian bisa mengelompokkan data-data tersebut. Sebagai contohnya adalah clustering gitu ya. Jadi statistik clustering itu bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan dari data. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ada juga yang disebut dengan analisis data ya. Misalnya memasukkan kuantitas untuk mengaitkan variabel dengan jumlah data gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam analisis data biasanya ditentukan dulu nih variabelnya apa yang mau dianalisis gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sempat menganalisis viral marketing gitu ya terhadap keputusan mahasiswa memilih Institut Asia, maka variabelnya adalah viral marketing, keputusan mahasiswa dalam memilih kampus, kemudian ada juga kepercayaan. Ya, jadi variabelnya itu ditentukan dengan fenomena yang terjadi di tempat yang kita akan lakukan penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah melakukan interpretasi data. Ya, nah interpretasi data ini sebenarnya merupakan kunci dari hasil penelitian kita, gitu ya. Bagaimana cara kita menginterpretasikan data itu bisa berdasarkan dari angka-angka yang dihasilkan oleh analisis data. Eh, Interpretasi data tuh biasanya juga ditambah dengan mengaitkan dunia nyata. Ya, jadi angka, misalnya angka signifikansi gitu ya, adanya pengaruh positif antara viral marketing dengan keputusan mahasiswa memilih kampus Asia. Maka kalau disimpulkan, ya berarti semakin disimpulkan misalnya pengaruhnya positif dan juga signifikan, maka dapat disimpulkan ketika viral marketingnya itu semakin naik gitu ya, karena hubungannya positif, maka keputusan mahasiswa lain untuk memilih Asia itu juga akan semakin meningkat. Ya, karena pengaruhnya adalah positif dan juga signifikan. Itu yang kemudian dikaitkan dengan dunia nyata. Oke. Nah, data ya, kalau kita ngomongin data, data itu dibagi menjadi dua, ada data kualitatif, ada juga data kuantitatif ya. Nah, misalnya data kualitatif itu sebenarnya adalah contoh data yang digunakan untuk menganalisis data bukan numerik ya. Jadi kalau kualitatif itu sebenarnya bukan numerik gitu ya. Contohnya, tentukan CEO dengan gaji tertinggi dan berapa gaji tertinggi itu. Nah, ini adalah salah satu contoh data kuantitatif sebenarnya gitu ya. Jadi menggunakan angka ya yang kedua ini. Nah, oke. Jadi di sini ada informasi data CEO dengan
eh, apa namanya education degree-nya. Jadi gelar pendidikannya. Ada yang gelar pendidikannya nggak ada, ya. Ada yang gelar pendidikannya sarjana atau bachelor, ada yang gelarnya S2 atau master atau S3 atau doktorat gitu ya. Nah, biasanya mereka juga diambil dari relatif frekuensi ya. Jadi kalau frekuensi itu angkanya relatif frekuensi biasanya adalah 0, jadi persentasenya gitu ya. Oke. Nah, dari total 25 orang didapatkan bahwa 0,44 adalah bachelor degree ya. Jadi paling banyak adalah yang sarjana gitu ya. Kedua master, ketiga doktorat dan terakhir adalah yang tidak memiliki gelar apapun. Nah, ini juga kuantitatif ya. Biasanya datanya adalah numerik ya. Ini contohnya adalah misalnya kita diminta untuk mengelompokkan data gitu ya. Datanya adalah 1.000 pengacara dan buatlah daftar gaji mereka. Ya, jadi kalau misalnya kita dihadapkan oleh data yang sangat banyak ya sampai sampai sekitar 1.000 gitu ya, maka kita bisa menggunakan interval. Ya, jadi nanti Bapak Ibu biasanya dalam pengerjaan skripsinya itu apa namanya akan menggunakan interval khususnya untuk informasi data diri pribadi, misalnya eh, lama bekerja gitu ya, atau kemudian penghasilan per bulan gitu ya. Itu biasanya juga menggunakan interval. Jadi interval itu untuk membuat apa namanya eh, jarak antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, untuk membuat interval itu juga sebenarnya ada caranya gitu ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya antar interval satu dengan interval 2 itu jumlahnya harus sama. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya di sini interval pertama ada 20.000 US dollar sampai 29.999 US dollar. Ya. Nah, kemudian interval yang selanjutnya langsung dimulai dengan angka 30.000 ya sampai 39.999 US dollar ya. Nah, ini juga sama seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin interval mengenai gaji ya, bisa juga dimulai dengan kurang dari 2 juta misalnya. Pilihan keduanya 2 juta sampai 2,9 juta misalnya. 2,9 juta 999. Kemudian interval ketiganya dimulai dengan angka 3 juta misalnya. Sehingga tidak ada pengulangan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nulisnya 2 juta sampai 3 juta gitu ya. Kemudian di sampingnya 3 juta sampai 4 juta. Di sampingnya 4 juta. Jadi ada pengulangan antara angka. Jadi angka 3 juta itu ada di dua pilihan gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya gajinya benar-benar 3 juta, dia akan bingung mau pilih yang pertama apa yang kedua. Nah, jadi interval itu atau range itu juga ada rumusnya gitu ya. Jadi diharapkan masing-masing interval memiliki range yang sama angkanya. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, kita bisa melihat gitu ya bahwa rata-rata income dari seorang pengacara itu didominasi gitu ya dari income yang bervariasi mulai dari 50.000 US dollar sampai dengan 59.999 US dollar. Nah, Bapak Ibu juga biasanya kalau membuat interpretasi itu juga ada caranya ya. Kebanyakan mahasiswa itu eh, bikin interpretasinya itu menjelaskan masing-masing ya. Jadi masing-masing itu gimana? Sebanyak 20 orang penghasilannya 20.000 US dollar sampai 29.999. Sebanyak 80 orang penghasilannya 30.000 sampai 39.999. Kemudian sebanyak 230 orang penghasilannya 40.000 sampai dengan 49.999. Menurut Bapak Ibu, itu merupakan interpretasi atau bukan? Atau ada yang salah dengan cara saya menginterpretasikan sebuah data? Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Cara menginterpretasikan data ini dengan baik. Oke, silakan. Jadi kita langsung latihan. Kira-kira bagaimana sih cara menginterpretasikan data ini
dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu disajikan dengan data seperti ini, ya, ada income, ada frekuensinya, ya. Jadi frekuensi itu jumlahnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu menginterpretasikan dengan baik sebagai sarjana TI online, gitu ya? Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Mencoba untuk menginterpretasikan apa namanya data tersebut, hasil tersebut. Nah, Pak Eli, silakan Pak Eli. Pertemuan terakhir nih Pak. Boleh deh Bu. Kalau saya melihat data di sini, saya coba ini ya. Biasanya saya akan fokus dengan yang pertama cari untuk yang frekuensinya terbanyak. Ada ini frekuensinya untuk yang pengha income bracket ini penghasilan kan ya Bu? Gaji ya? Gaji-gaji. Ya pokoknya gaji gaji yang frekuensi gaji yang paling tinggi itu di angka 50 sampai dengan 59,99 US dollar. Nah, itu merupakan frekuensi yang paling banyak dengan gaji di kisaran tersebut. Namun, melalui data ini juga kita dapat melihat bahwasanya untuk gaji tertinggi itu eh, Sorry, sorry, sorry. untuk ya, Hmm, kemudian untuk gaji terendah itu sebetulnya tidak di posisi yang maksudnya frekuensinya itu tidak gaji yang terendah justru dia frekuensinya yang paling sedikit. hmm. Jadi dapat disimpulkan melalui data ini untuk Oke, jadi tadi apa gimana Pak Eli? Kok putus? oh ya jadi melalui data ini saya dapat menyimpulkan untuk apa namanya gaji gaji kisaran yang paling bawah itu ternyata frekuensinya itu sedikit gitu kan. Hmm. Kemudian untuk gaji yang frekuensinya paling banyak adalah di angka 50 juta sampai dengan 59,9999 US dollar. Itu sih Bu kalau Hmm. dari saya. Oke. Iya. Itu udah interpretasi, Pak. Itu 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 interpretasi atau hanya menjelaskan, mendeskripsikan dari data yang ada, ya. Oke, ada lagi yang mau nambahin kira-kira interpretasi itu kayak gimana sih Bu gitu ya? Menginterpretasi atau membaca data itu sebenarnya beda apa sama sih gitu ya? Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu nanti di ujian gitu ya, pasti akan ditanya detail gitu ya. Kamu tuh cuma membaca tabel atau sudah melakukan interpretasi? Nah, sebenarnya interpretasi itu yang kayak gimana? Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu kuasai gitu ya, karena Bapak Ibu itu nanti bukan sarjana statistik, bukan sarjana yang hanya bisa mengolah data, tapi harus bisa menginterpretasi data. Oke, satu orang lagi, ya, satu orang lagi, kira-kira siapa yang mau mencoba? Sebenarnya gampang gitu ya, datanya hanya kayak gini. Tapi kalau kita sebut interpretasi, bagaimana sebaiknya cara yang benar menginterpretasikan sebuah data yang seperti ini? Oke. Tadi apa namanya cara yang dilakukan Pak Eli itu sudah benar gitu ya. Karena kalau misalnya kebanyakan mahasiswa itu menjelaskan satu-satu gitu ya, artinya adalah tidak perlu dijelaskan secara eh, kalimat ya. Kita ngelihat dari tabel aja itu sudah lebih ringkes gitu ya. Ngapain kita perlu menjelaskan satu persatu gitu ya. Itu kan sama aja menceritakan aja apa yang ada di tabel ke dalam sebuah tulisan. Nah, itu belum interpretasi gitu ya. Tapi tadi Pak Eli sudah mencoba bahwa mengambil titik-titik atas dan titik bawah. Nah, itu yang biasanya yang juga saya sarankan untuk mahasiswa. Jadi kalau ada data seperti ini cukup jelaskan mana angka terbanyak ya, mana jawaban terbanyak dan mana jawaban yang sedikit ya. Kemudian lakukan interpretasi. Nah, yang tadi belum mungkin ada yang ingin menambahkan. Kira-kira bagaimana menginterpretasikan data yang seperti ini? Oke, ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Langsung Pak Ardi ya, mumpung kelihatan nih mukanya di sini, Pak. Pak Ardi. Oh ini ada ini nih Eh, yang on cam. Silakan Pak. Tambahannya Oke, gimana Pak? mencoba.
memberi pandangan terhadap data ya, Bu, ya. Hmm. Eh, Mungkin dari range data gaji pengacara ini mungkin dipengaruhi juga dari mungkin pengalaman pendidikan dari apa namanya pengacara tersebut, sehingga setiap pengacara mempunyai sebuah variasi gaji yang berbeda-beda. Hmm. Seperti itu, Bu. Mungkin dari Hmm. saya. Oke. Saya cuma nambahkan dari Pak ini. Nah, Itu. Bahan. Oke. Satu lagi deh, ibu-ibu deh. Tadi ini saya ngeliat nih, Bu Anita Wahyu. Kira-kira gimana, Bu? Ini kebetulan datanya hanya ada income aja ya. Tadi Pak Ardi mencoba untuk bisa beragam gitu ya, karena ada pengaruh variabel lain seperti jam terbang. Nah, itu kebetulan tidak diketahui di sini. Jadi, kalau fokusnya hanya data ini, interpretasinya gimana, Bu? Kalau dari saya sih Bu ya lihat dari kolomnya aja itu Hmm. berarti dari 1.000 pengacara sebagian besar dari 1.000 pengacara itu income-nya 50 ribu sampai 50 sampai 59 US dollar. Itu sih Bu, Ya itu gitu aja. aja ya. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu eh sebagai apa namanya? Sebagai masukan gitu ya bahwa nanti ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, menulis skripsi ya, lakukan interpretasi dengan sedetail mungkin ya. Jadi kaitkan dengan keadaan di lapangan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, banyak kan pengacara itu income-nya 50.000 US dollar setiap tahun. Ya, tadi saya sudah kalikan dengan rupiah, kira-kira 50.000 US dollar itu berapa rupiah gitu ya. Kita ambil angka terbesarnya 15.000 ya. Jadi setiap tahun pengacara itu bisa menghasilkan uang 750 juta rupiah ya per tahun. Nah, kalau dibagi 12 berarti income-nya bisa 62 juta ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada di Indonesia gitu ya, pengacara atau seseorang ya dengan income 62 juta per bulan, maka secara strata ekonomi kita bisa simpulin gitu ya, bahwa seorang pengacara itu bisa memiliki kehidupan di atas standar rata-rata dari GDP-nya Indonesia misalnya. Bisa juga kita simpulkan bahwa perekonomian dari para pengacara itu masuknya kelas menengah atas atau kelas atas misalnya ya. Nah, jadi interpretasi yang seperti itu tuh yang dibutuhkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma menjelaskan bahwa tertinggi 400, terendah 20 orang, income-nya antara 50 ribu US dollar dan seterusnya. Jadi itu belum interpretasi ya Bapak Ibu ya. Jadi itu hanya membaca data. Tapi ketika Bapak Ibu lebih dalam lagi bahwa menyimpulkan bahwa oh pengacara berarti kayaknya hidupnya enak tuh ya. Ekonominya kayaknya masuknya kelas atas gitu ya. Kalau misalnya apa namanya produk kita itu harganya masih kisaran 1 sampai 10 juta rupiah dengan income mereka yang 60 juta per bulan, kemungkinan mereka adalah pangsa pasar kita nih, gitu kan. Jadi pangsa pasar kita adalah pengacara salah satunya karena dilihat dari income-nya mereka affordable nih bisa untuk beli produk kita gitu ya. Sehingga banyak sekali kemudian keputusan-keputusan yang bisa kita ambil. Kalau pangsa pasar kita adalah pengacara, kira-kira mereka sukanya apa ya gitu ya. Kebiasaannya seperti apa untuk kemudian sesuai dengan kebutuhan dari produk yang kita siapkan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan interpretasi ya Bapak Ibu. Jadi interpretasi itu tidak hanya sekedar menjelaskan data saja, tapi memaknai data tersebut ya. Makanya saya selalu cerewet sama mahasiswa khususnya di bab 4 gitu ya, bahwa saya nggak akan kasih mereka untuk ujian lulus ya. Ujian atau lulus kalau misalnya bab 4 itu mereka hanya baru menceritakan mengenai hasilnya aja, tapi belum melakukan interpretasi gitu ya. Karena mereka belum pantas dianggap sarjana manajemen ya. Kalau misalnya mereka belum bisa mengaitkan hasil statistikanya dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan juga teori yang sudah mereka pelajari ya. Jadi itu adalah 3 kaitan ya. Jadi Bapak Ibu biasakan kalau misalnya melakukan interpretasi data ya, baca datanya, kaitkan dengan
lingkungan lapangan, kemudian ditambahkan dengan kaitkan dengan teori. Wah, itu merupakan sebuah hat trick yang luar biasa gitu ya dalam melakukan interpretasi data. Jadi biasakan cara membaca data dengan mengkaitkan tiga hal tersebut. Gitu ya. Oke. Oke, ini Bapak Ibu udah 22 orang. Nah, ini sekalian nih ya. Tadi di awal kita melakukan sebuah eksperimen ya, bahwa terdapat probabilitas ya, dua orang akan memiliki tanggal dan bulan ulang tahun yang sama. Jadi untuk Bapak Ibu, silahkan yang belum menuliskan tanggal dan juga bulan ulang tahun sampai tahun ya. Tanggal, bulan, tahun dari ulang tahunnya boleh mengisikan di kolom komen ya. Tulis aja tanggal, bulan, dan juga tahun. Ya, jadi nanti biar di akhir Mas Syaldi yang bantu untuk mencari kira-kira ada nggak di sini yang tanggal, bulan, dan tahunnya, tanggal dan bulan aja deh, tanggal dan bulan aja yang sama. Karena menurut data akan ada 42% kemungkinan itu akan terjadi. Nah, ini kita buktikan ya. Silakan Bapak Ibu, tanggal, bulan, tahun ya. Oke ya, jadi ini kayaknya di sini tahun kelahirannya beragam ya. Mulai ada yang tahun 2000-an, ada juga yang tahun 80-an. Ya, jadi sangat beragam. Generasinya sangat beragam. Oke. Eh, oke. Oke, Pak Suheli tanggal lahirnya jadi 10-10 ya. Oke. Oke. Silakan diisi dulu ya. Jadi nanti akan disortir sama Mas Syaldi. Kira-kira akankah ada yang tanggal dan bulan lahirnya sama. 22 orang harusnya sudah lebih dari 20 orang ya. Berarti kemungkinannya adalah 40%. Oke. Nah, materi selanjutnya ya. Ini ada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, akankah Anda menyekolahkan anak sampai kuliah? Ya, kalau misalnya, oke, kalau misalnya data informasinya adalah rata-rata dari penghasilan sebuah universitas, ya, itu memiliki universitas tertentu ya memiliki income yang sangat besar ya. Kemarin sebenarnya saya sudah sempat jelaskan misalnya contohnya universitas dari Lakeside School ya. Lakeside School itu kita ambil contoh misalnya memiliki income rata-rata per tahun 50.000 US dollar gitu ya. Samain lah sama pengacara ya, atau sekitar 750 juta rupiah gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada data seperti itu ya, datanya adalah rata-rata gitu ya. Rata-rata income dari anak-anak lulusan mahasiswa lulusan Lakeside School ini income per tahunnya adalah 750 juta. Kira-kira akankah Bapak Ibu menyekolahkan anaknya ke universitas tersebut gitu ya. Nah, mungkin kebanyakan Bapak Ibu tertarik gitu ya. Wah, kalau anak saya sekolah di sana, di di sekolah tersebut dengan hasil data rata-ratanya mereka memiliki income yang tinggi gitu ya, maka saya akan tertarik nih gitu ya untuk kemudian menyekolahkannya di sana. Tapi ternyata kenyataannya adalah salah satu eh, lulusannya adalah seorang penemu Microsoft Word gitu ya. Ini fotonya masih muda banget gitu ya beliau ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya orang ini ya dengan income yang pasti sudah triliuner gitu ya atau mungkin bilioner gitu ya, itu akan mengacaukan data dari rata-rata tersebut ya. Maka dari itu ada sebuah teori yang disebut dengan outlier gitu ya Bapak Ibu, atau data yang tidak normal ya. Jadi kalau misalnya datanya normalnya adalah mengelompok dalam satu tempat gitu ya, maka sebaiknya jenis data yang kita milikin itu haruslah yang seperti itu.
mereka harus normal gitu ya. Nah, kalau nggak normal itu disebut dengan outliers. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya, kita mau melakukan penelitian terhadap pemimpin, ya. Biasanya ditulis apa, misalnya satu satu pernyataannya. Apakah menurut Anda pemimpin kita sudah memiliki kinerja yang baik, gitu ya? Nah, kebanyakan orang tuh menjawabnya baik, sangat baik, baik, sangat baik. Tapi ada satu dua orang yang jawabnya sangat buruk sekali, gitu ya. Sangat buruk sekali, gitu ya. Hanya satu orang atau dua orang, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga begitu. Dia pilihnya satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, maka dari itu ini dianggap outliers. Jadi ini dianggap data yang tidak normal. Nah, kenapa seperti itu? Bisa jadi sampel ini menjawab pertanyaan itu dengan kacamata yang berbeda, gitu ya. Mungkin aja memang dia punya dendam pribadi nih sama si bosnya, gitu ya. Sehingga dia sebaik apapun kinerjanya, ditulisnya adalah sangat buruk. Nah, jenis data yang seperti ini itu akan membahayakan data-data yang lain. Maka dari itu dalam penelitian, terkadang kita diminta untuk mengetahui normalitas. Apakah datanya sudah normal, ataukah masih ada yang outliers atau pencilan gitu ya, atau data-data yang tidak normal. Nah, kalau ternyata setelah dihitung ternyata terdapat data yang tidak normal, maka data outliers ini sebaiknya harus dihilangkan atau dihapus, gitu ya. Maka dari itu biasanya dalam sebuah penelitian ada juga nih yang tadinya datanya misalnya 300 gitu ya. Karena ada yang tidak normal, maka dihapus dan hanya tersisa 200 data. Nah, itu mungkin saja terjadi, gitu ya. Karena data-datanya dianggap tidak normal atau outliers ya. Nah, ini juga bisa mengacaukan ketika kita melakukan uji deskriptif ya. Jadi ketika kita mencari mean ya atau rata-rata, maka nilainya akan tinggi karena ada satu data yang tidak normal ya. Dalam kasus ini adalah Bill Gates ya, yang pastinya penghasilannya tuh sudah bilioner gitu ya dibandingkan dengan lulusan teman-teman lainnya. Oke. Nah, ini sambil refresh ya bahwa perhitungan statistik itu ada yang disebut dengan mean, modus, median, standar deviasi, relatif frekuensi, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang disebut dengan uji deskriptif, ya. Jadi kalau deskriptif itu biasanya kita menggunakan perhitungan-perhitungan sederhana seperti yang ada di sini, ya. Kemarin saya juga sempat menjelaskan bahwa pentingnya mengukur standar deviasi ya. Jadi standar deviasi itu adalah persebaran data range dari rata-rata, gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam datanya itu ada data yang tidak normal, biasanya standar deviasinya itu akan semakin besar. Nah, standar deviasi yang nilainya semakin besar itu biasanya harus apa namanya diperhatikan lagi gitu ya. Semakin standar deviasinya besar berarti datanya itu semakin heterogen ya. Nah, data yang heterogen itu biasanya akan apa namanya tidak bagus untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, makanya standar deviasi itu juga harus diperhatikan selain nilai min, median, dan modus. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh distribusi normal ya. Jadi kurva distribusi normal itu dipakai di hampir eh, kebanyakan apa namanya dalam menjelaskan sebuah data ya. Jadi kalau kita ngomongin datanya itu terdistribusi normal, biasanya dia akan terbentuk seperti parabola terbalik ya. Nah, di mana distribusi normal itu dia memiliki dua dua kaki gitu ya. Kaki yang kanan dia tidak terhingga bersifat positif, kaki yang kiri dia tidak terhingga bersifat bisa negatif, gitu ya. Karena kan apa namanya dalam kurva gitu ya, ada garis X dan juga ada garis Y. Ada garis 0 sampai negatif, ada yang 0 sampai positif. Nah, distribusi normal itu biasanya dia akan seperti apa namanya parabola yang terbalik. Nah, kemarin juga saya sempat menjelaskan gitu ya bahwa dalam distribusi normal ini ya biasanya kita akan memiliki angka-angka atau persentase yang disebut dengan tingkat error yang
atau significance yang kita inginkan. Nah, kebanyakan ya, jadi dalam distribusi normal, eh, semakin kecil tingkat errornya, ya, itu maka semakin baik, gitu ya. Apabila data yang tersebar adalah di antara apa namanya eh, di lebih kecil daripada tingkat errornya, maka dapat dikatakan hipotesisnya diterima, gitu ya. Nah, berapa tingkat errornya yang dibutuhkan? Ada yang 1%, gitu ya, ada yang 5%, atau juga ada yang 10%. Nah, ini biasanya digambarkan dengan kurva normalitas, gitu ya. Jadi garis ini, gitu ya, eh, bisa disebut dengan error yang eh, 10%, gitu ya. Semakin ke kanan, dia errornya semakin kecil, yaitu sampai 0,1%. Oke. Nah, eh, Indonesia masih menggunakan salah satu cara untuk menghitung pemilu, gitu ya, pemilu dalam presiden yang disebut dengan quick count. Pertanyaannya, apakah hasilnya cukup akurat quick count itu? Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab, gitu ya. Kira-kira bagaimana sih cara kerjanya dari perhitungan quick count? Ya, quick count atau perhitungan cepat. Ada yang bisa menjawab? Ya, bagaimana caranya, kenapa sih quick count itu bisa lebih cepat, gitu ya, hasilnya keluar dibandingkan hasil yang benar-benar yang semua data harus terkumpul dulu, gitu ya. Tapi berdasarkan quick count biasanya langsung sudah bisa kelihatan pilihan pertama siapa presiden yang paling banyak pilihannya, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, gitu ya. Nah, kira-kira dasar untuk menggunakan quick count itu seperti apa? Dan kenapa? Dan apakah hasilnya cukup akurat? Nah, pertanyaannya gitu. Oke. Ini siapa kira-kira Bapak Ibu yang bisa sharing informasinya mengenai quick count? Mungkin ada yang apa namanya mengikuti ya perhitungan suara pemilu sebelumnya. Oke, Pak Martinus, apakah ada di tempat, Pak? Oke, Ada Ibu. Pak Martinus, kira-kira quick count tuh akurat atau enggak, Pak? Quick count. Nah, ini salah satu teknik yang dipakai di Indonesia, gitu ya. Kalau Melihat kecil. pandangan saya wajah sepertinya akurat Bu karena dari beberapa tahun ya saya amatin itu yang Hmm, untuk kayak pilihan apa itu presiden masih menggunakan quick count sih Bu. hmm, hmm, hmm. Tapi ya terus terang metodenya seperti apa, cara update datanya seperti apa saya juga belum ini sih apa belum cross check sih. Hmm, hmm, hmm. Begitu sih Belum. Bu. Oke. Hmm. Oke, terima kasih Pak Martinus. Oke, ada yang Sama-sama, lain? Bu. Dari saya, Kira-kira, silakan Pak Ali. nah sebenarnya dari quick count ini sebetulnya merupakan metode yang dirancang untuk apa namanya memberikan perkiraan hasil yang cepat gitu Bu. Ini kan Hmm, untuk memberikan hasil yang cepat dari beberapa sampel pemungutan suara. Namun perlu jadi catatan bahwasanya quick count ini tidak bukan hasil yang akhir gitu karena kan pada di dalam quick count ini masih ada kemungkinan adanya margin yang kesalahan gitu sih Bu. hmm, hmm, hmm. Tapi dia akurat atau enggak, Pak? Kalau menurut saya ada juga kan waktu pas pemilihan gubernur DKI ya, waktu itu Hmm, juga nggak akurat sih ininya hasilnya. hmm, Karena hmm, kan hmm. ininya Pak Anies Baswedan yang menang gitu sih. Karena kan ini eh, apa namanya hanya untuk memberikan perkiraan yang cepat gitu dengan sampel-sampel suara yang diambil gitu kan. Jadi bukan Hmm. dari keseluruhan itu tadi sih Bu. Terima kasih. Oke, oke ya. Nah, itu sebenarnya membahas mengenai antara sampel ya. Jadi sampel, ada dataset yang lebih kecil, ada dataset yang lebih besar gitu ya. Nah, quick count itu biasanya dia menggunakan dataset yang lebih kecil gitu ya. Tapi sebenarnya sudah mewakili dari
tempat-tempat yang apa istilahnya menghasilkan suara di seluruh Indonesia gitu ya. Itu yang disebut dengan quick count. Tapi kalau misalnya mau dilihat secara detail lagi ya memang masih membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan gitu ya yang pemilihannya masih menggunakan fisik gitu ya, pasti pakai kertas ya, yang harus dikirim ya, menggunakan logistiknya menggunakan jalur-jalur tertentu gitu ya, sehingga pengiriman tersebut membutuhkan waktu yang lama ya, sehingga beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan perhitungan cepat adalah menggunakan dataset yang lebih kecil gitu ya, yang sudah terkumpul datanya kemudian dihitung dan akhirnya dihasilkan sebuah quick count gitu ya. Akurasinya mungkin persentase probabilitasnya lebih besar gitu ya, tapi tetap ada tingkat error yang mungkin saja terjadi gitu ya. Jadi tingkat errornya mungkin saja terjadi. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, probabilitas itu juga dipakai sama perusahaan asuransi. Ya, ini Bapak Ibu di sini ada yang kerjanya di asuransi? Tadi saya sempat dengar ada yang disebut ada yang kerja di BCA Finance ya. Apakah termasuk berjualan asuransi, Pak? Oke. Atau Bapak Ibu ada yang bekerja di bidang asuransi atau pernah menggeluti industri asuransi? Ya. Saya mau tahu apakah benar ya asuransi untuk perempuan itu harganya lebih mahal dibandingkan asuransi untuk laki-laki. Ya. Nah, karena ternyata gitu ya. Oke, Pak Sebri bilang bahwa bukan bagian saya soal asuransi. Oke, Pak. Tadi saya pikir BSCA Finance gitu ya. Oke. Nah, karena ternyata berdasarkan data, perempuan itu umurnya 5 tahun lebih panjang dibandingkan laki-laki. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu ya? Jadi perempuan ini memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan laki-laki. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan informasinya berdasarkan statistik yang ada terjadi ya. Kenapa perempuan bisa lebih panjang umurnya dibandingkan laki-laki? Bahkan di sini secara jelas dituliskan ya, 5 tahun lebih panjang daripada laki-laki. Ah, oke. Nah, maka dari itu apa namanya? Kebetulan saya juga punya pengalaman ya di dunia insurance ya. Saya sekitar 1 tahun itu eh, mencoba untuk apa mempraktekkan ilmu saya waktu itu di bidang marketing gitu ya. Karena terkadang saya itu merasa bimbang gitu ya. Saya ngajar marketing tapi belum pernah terjun lapangan langsung. Ya. Sedangkan mahasiswa yang saya ajar tuh kebanyakan praktisi gitu ya. Jadi pas saya ngajar teori mengenai marketing tuh rasanya masih di awang-awang gitu ya. Maka dari itu saya sempat memberanikan diri 1 tahun saya istilahnya cuti dari dosen. Saya terjun ke dunia marketing ya, entah itu MLM, entah itu insurance, benar-benar pengen tahu gitu mengenai dunia marketing itu seperti apa. Ada satu pengalaman pengalaman terbaik saya ya, ini benar-benar pengalaman terbaik bahwa selling itu salah satu skill yang harus dikuasai justru bukan communication skill-nya loh Bapak Ibu. Oke. Ini menarik sebenarnya ya. Berbicara mengenai dunia sales dan marketing ya, khususnya di produk-produk jasa ya yang membutuhkan penjelasan lebih karena barangnya tidak terlihat ya. Jadi ada sebuah pendapat yang bilang bahwa kalau mau belajar jualan, belajar aja sama penjual asuransi. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa menjual barang yang tidak terlihat, apalagi barang yang terlihat. Wah, gitu ya. Akhirnya waktu itu saya berkecimpung 1 tahun di dunia ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di dunia marketing, wah ini dijelaskan nih sama Bu Siti. Bu Siti bisa dibacain Bu hasil penelitiannya Bu, kenapa wanita lebih panjang usianya?
Silakan Bu. Kalau yang saya baca sih Bu, karena Hmm. hormon estrogen wanita itu kadarnya lebih besar, sehingga itu mempengaruhi Hmm. kekebalan tubuh pada wanita itu lebih lebih kebal dibandingkan dengan pria Bu. Kalau pria tuh hormonnya apa Bu? Sama-sama hormon estrogen, tapi kadarnya lebih besar pada wanita Bu. Oke. Ya, jadi hormon estrogen yang lebih tinggi itu mempengaruhi kekebalan tubuh pada wanita. Oke, terima Betul. kasih Bu Siti. Maka dari itu, waktu saya jualan insurance, itu kebanyakan yang diasuransikan adalah suaminya, gitu ya. Untuk istri dan anaknya, gitu ya. Karena menurut penelitian, gitu ya, memang laki-laki ini akan umurnya tidak lebih panjang dibandingkan wanita secara data gitu ya, secara data ya. Kita nggak tahu kalau personal kemungkinan ada apa namanya kebetulan gitu ya. Oh, ini kok yang apa namanya perempuannya juga nggak lebih panjang, itu berdasarkan data gitu ya, secara garis besar mayoritas gitu ya. Nah, kembali lagi ke insurance tadi gitu ya, bahwa eh, berdasarkan data yang saya dapat juga memang kebanyakan yang dibeli insurance itu suaminya. Jadi atas nama suaminya gitu ya, yang diasuransikan, tapi yang bayar bisa istrinya, gitu ya. Yang buka polis juga bisa istrinya, tapi yang diasuransikan adalah suaminya. Nah, itu sebuah strategi juga sebenarnya, gitu ya. Supaya ketika istrinya nanti ditinggalkan oleh suaminya dan dia tidak bekerja, dia punya anak-anak yang masih harus sekolah, gitu ya. Dengan insurance dia bisa dapat uang pertanggungan, dia bisa melanjutkan hidupnya, gitu ya. Nggak perlu harus apa namanya susah-susah kembali bekerja, apalagi usianya mungkin sudah tidak muda lagi. Nah, satu perbincangan yang menarik sih menurut saya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang ada di dunia sales nih ya, salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang sales itu apa? Orang-orang bilang bahwa communication skill itu merupakan hal yang paling penting gitu ya. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang sales? Berdasarkan pengalaman bukan teori. Oke. Ada yang mau berbagi di sini? Seorang sales? Kayaknya hampir 60% ya mahasiswa di sini adalah penjual atau sales ya atau marketing. Nah, Pak Sukandar belum ngomong nih. Pak Sukandar sales ya, Pak? Punya pengalaman jualan produk yang tidak ada wujudnya, Pak? Atau jasa? Kalau pengalaman tentang produk yang nggak ada wujudnya kayaknya nggak pernah sih Bu. Biasanya Hmm, ya ada wujudnya. ada Cuman wujud. mungkin kemungkinan salah sih. Cuman yang pernah saya baca itu ada dua kata kunci kok apa ya kognisi sama afeksi kalau nggak salah. Jadi Hmm. artinya adalah sehebat apapun kita ngomong, sehebat apapun komunikasi, tapi kalau itu cuma di mulut aja percuma gitu loh. Hmm. Jadi ya kita harus nyentuh ke hatinya. Kita harus kena ke hatinya, otomatis dengan berbagai macam cara, termasuk apa namanya eh, kesakitan dari si konsumen itu apa, hanya dibutuhkan apa, sehingga makanya gini banyak sekali iklan-iklan itu yang ini saya bilang produk Thailand kalau nggak salah ya. Iklan-iklan itu yang sampai bikin kita nangis. Padahal itu apa? Asuransi. Itu kalau dibawa ke Indonesia nggak bakal seperti itu. Iklannya Hmm. lainnya juga banyak iklan di Thailand itu yang sampai nyentuh ke hatinya si pemirsa, si orang yang lihat iklan itu. Jadi Hmm. kesimpulan saya walaupun mungkin salah, tapi saya pernah baca sehebat apapun kita ngomong, kalau nggak kena hatinya, afeksi dan kognisi kalau nggak salah, maka ya percuma dong gitu loh. Jadi itu Bu maksudnya ya apa? Saya bingung ngomongnya Bu. Intinya Oke, itu ya. terima kasih Pak Sukandar. Ya. Mantap. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, sebagai sales di dunia praktisi ya bertahun-tahun, kira-kira skill apa yang harus dimiliki oleh seorang sales? Ya, ini saya dari 1 tahun praktek itu saya sudah bisa menyimpulkan ya. Oke, silakan Bapak Ibu satu orang lagi deh yang mau sharing yang sudah berkecimpung lama di dunia marketing ya, sales dan seterusnya. Pak Eli kayaknya udah gatel nih pengen ngomong nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mungkin mengambil hati konsumen sih Bu yang harus Caranya gimana?
Caranya itu adalah kalau misalkan saya berjualan, sebenarnya saya di bidang retail itu udah lumayan lama. Tapi setelah dari pengalaman ini tuh ternyata kebanyakan penjual itu lebih fokus untuk menjual. Hmm. Nah, tapi bedanya setelah yang saya implementasikan dalam pekerjaan saat ini, tidak fokus utama itu, walaupun sebetulnya at the result kita butuh sales, tapi sebetulnya lebih ke bagaimana kita bisa memberikan solusi dari Hmm. konsumen kita itu sih. Nah, untuk memberikan solusi itu kadang-kadang kan perlu Caranya treatment gimana? khusus ya. Perlu ada Gimana? treatment khusus. Perlu Nah, ada treatment khusus. Nah, kalau misalkan nah. saya sebagai penjual sudah tidak lagi tuh kayak maksudnya terlalu banyak ngomong. Jadi porsinya kita lebih lebih memberikan kesempatan untuk konsumen kita lebih banyak berbicara sehingga kita juga bisa attention gitu kan, bisa ngambil apa sih sebetulnya kebutuhan yang dimiliki dan kita baru masuk ke solusi kita sebagai penjual gitu sih, Bu. Kalau dari Ya. saya sih lebih ke bagaimana caranya mengambil hati pembeli yaitu dengan itu tadi sih. Jadi tidak dengan banyak bicara, tapi kita memberikan ruang untuk konsumen kita untuk bisa dengan leluasa gitu kan bercerita dengan leluasa mengakui kebutuhannya gitu kan. Kayak gitu sih. Pak, ini saya percaya banget nih. Berarti memang sudah berkecimpung di dunia sales nih, karena saya ini juga yang saya pelajari ya. Bapak Ibu, belakangan ini saya lagi belajar kanji lagi ya. Setelah saya kuliah di Taiwan beberapa tahun yang lalu, kebalik lagi ke Jepang, belajar kanji lagi gitu ya, karena wajib. Kenapa wajib? Karena saya adalah student yang dapat beasiswa dari pemerintah Jepang ya. Jadi kebetulan pemerintah Jepangnya itu dari Kementerian Pendidikannya di sini gitu ya. Jadi kita punya kewajiban untuk belajar bahasa Jepang. Nah, sebenarnya ada filosofi menarik dari satu kanji ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar kanji ya, kalau lihat kanji ini adalah kanji artinya adalah mendengarkan gitu ya. Bahasa Jepang tuh berarti kiku gitu ya. Kiku itu artinya mendengarkan. Nah, filosofinya yang mendalam ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, bagi ya, yang mungkin di sini ada yang bisa atau pernah belajar kanji, ada yang bisa menjelaskan kira-kira ini kanji apa, ini kanji apa, ini kanji apa, kanji apa, ini terakhir kanji apa? Mungkin ada yang bisa mencoba untuk menjelaskan. Nah, siapa tahu nih ada yang basicnya juga apa Mandarin. Ada yang mau mencoba? Oke, ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di sini bisa ngelihat gitu ya bahwa kayak apa namanya bahasa Cina itu kan sebenarnya seperti melukis gitu ya, sehingga mereka tuh biasanya kanjinya itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, benar banget sih menurut saya ketika kita eh, mau menjual sesuatu gitu ya, kita harus bisa mendengarkan lebih banyak gitu ya. Makanya kenapa sebagian eh, sales itu gagal di tahun pertama dan keduanya karena mereka fokus untuk mengasah komunikasi skillnya, tapi mereka lupa untuk mendengarkan lebih banyak, ya. Bahkan dulu saya punya apa istilahnya saya punya target diri gitu ya, target diri ketika saya lagi approaching sama new customer, eh, istilahnya bagaimana caranya men-challenge supaya tidak banyak ngomong. Jadi harus ngerem gitu ya. Kadang kan orang nih kalau ketemu orang lain yang baru kenal tuh pengennya ngomong aja gitu ya. Tapi gimana caranya men-challenge diri kita untuk nggak ngomong gitu ya. Yang lebih sedikit ngomong berarti dia yang menang gitu ya. Tapi nggak juga kita cuma denger aja, cuma dengerin aja. Tapi kita harus punya skill untuk bertanya ya. Itu another level. Nah, kembali ke filosofi dari mendengarkan kanji ini. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, oke ya. Oke, izin beli obat. Silakan Pak Martinus. Oke. Jadi kanji yang pertama ini adalah kanjinya telinga. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Jadi ini kan gambarnya seperti kuping gitu ya. Nah, ini adalah telinga. Nah, kanji yang ini nih Bapak Ibu nih, ini adalah mata. Ya, jadi kotak, tengahnya ada garis-garis itu kan kayak mata gitu ya. Kemudian ini ada garis lurus itu kalau dalam bahasa kanji itu adalah satu ya, yang artinya juga adalah undivided attention. Jadi attentionnya tuh fokus. Dan yang terakhir ini yang paling menarik ini adalah sin, sin gitu ya. Sin itu bahasa Cina ya, artinya heart, hati ya. Jadi ini adalah kanjinya heart.
Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah terkadang banyak orang yang udah kok saya sudah mendengarkan istri saya dengan baik gitu ya. Tapi istrinya tetap tidak merasakan didengarkan gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Karena si suami ketika mendengarkan tidak melibatkan hanya melibatkan kupingnya saja, tapi tidak juga melibatkan matanya, ya. Kemudian tidak fokus dan tidak melibatkan hatinya. Nah, itu yang paling penting. Karena sebenarnya filosofi mendengarkan adalah gabungan antara kuping, mata, ya, undivided attention dan hati, gitu ya. Emangnya bisa tahu bedanya, ya, mendengarkan dengan yang tidak pakai hati dan pakai hati pasti, gitu ya. Manusia itu akan bisa merasakan ketika kita didengarkan dengan hati dan tidak dengan hati. Nah, ini kemudian filosofi yang menarik menurut saya, gitu ya, bahwa ilmu mendengarkan gitu ya itu sebenarnya lebih powerful dibandingkan ilmu komunikasi dalam memenangkan atau menjual gitu ya atau apa namanya menegosiasi bernegosiasi dengan seseorang ya ini tambahan ilmu tambahan gitu ya. Oke. Nah, kembali ke insurance tadi gitu ya bahwa secara data perempuan lebih lama hidupnya ya tapi juga secara data perempuan memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menderita sakit kritis ya jadi waktu saya jualan asuransi saya banyak sekali belajar produk-produk yang sakit kritis khususnya untuk wanita. Karena apa? Karena kita memiliki payudara dan juga rahim yang tidak dimiliki oleh laki-laki, gitu ya, yang memiliki kemungkinan untuk terkena kanker lebih besar dibandingkan laki-laki, gitu ya. Jadi walaupun kita life longer, tapi kita tidak bisa terhindari adanya probabilitas untuk terkena sakit apa namanya sakit keras, gitu ya, sakit berat. Oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sebenarnya akan berbicara mengenai Six Sigma dengan studi kasus, ya. Sambil saya mau lihat tadi mengenai apa kesamaan dari tanggal dan bulan lahir, ya. Nanti kita akan coba lihat beneran ada yang sama apa enggak. Tapi sebelumnya, ini sudah 25 partisipan, ya. Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, yang baru bergabung, silakan mengirimkan tanggal dan bulan, ya, lahirnya Bapak Ibu. Oke, silakan di chat ke chat kita sambil kemudian kita studi kasus mengenai Six Sigma ya. Saya akan mengirimkan satu jurnal penelitian untuk membahas apa sih sebenarnya Six Sigma itu gitu ya. Dan bagaimana penerapannya dalam sebuah perusahaan. Oke. Mas Syaldi, seperti biasa, ini ada 25 orang, kita bagi menjadi 4 kelompok saja. Baik, Bu. Berapa menit, Bu? Eh, dua 15 menit aja dari sekarang. Materi saya akan kirim ke chat ya. Sudah siap. Sebentar, 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 sebentar. Iya. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sebelum dikirim ke breakout room. Dari jurnal Bapak ini, Ibu. ya dari jurnal ini silakan Bapak Ibu seperti biasa cari permasalahannya, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi masalahnya gimana, hasilnya apa? Udah dua aja, ya. Ya, jadi Bapak Ibu harus kuat-kuat baca jurnal ya. Itu udah makanan sehari-hari sebenarnya ya. Jadi setiap pertemuan tuh biasanya kita diminta untuk review jurnal dulu gitu ya, baru kuliah gitu ya. Nah, jadi setiap minggu kita review jurnal untuk mendapatkan insight-insight baru dari perusahaan. Teorinya adalah Six Sigma. Ya, jadi Bapak Ibu yang menjelaskan apa itu Six Sigma dan bagaimana penerapannya dalam sebuah perusahaan. Oke. Dimulai dari sekarang, dimulai breakout room-nya sambil istirahat. 15 menit ya Mas Yaldi. Baik, Bu. Saya mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Jadi itu ya, studi kasus terakhir dalam pertemuan kita ya mengenai Six Sigma. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah membaca sedikit apa itu Six Sigma, bagaimana metodologinya dan hasil yang bisa disimpulkan dari uji Six Sigma itu seperti apa. Oke.
Mungkin ada yang mau sharing dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4 tadi yang sudah sempat diskusi. Oke, dari kelompok 1, eh, ini studi kasusnya mengenai produk bimoli klasik. Ya, jadi memang Six Sigma itu biasanya digunakan untuk eh, kualitas ya, meningkatkan kualitas atau menjaga kualitas. Oke. Dari kelompok 1, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari jurnal ini mengenai teori Six Sigma dan juga penerapannya? Silakan. Kelompok 1 tadi siapa aja, Mas Yaldi? Kelompok berapa? Kelompok kelompok 1 siapa aja tadi? Bapak Ardi, Bapak Avingga, Bu Puput, Pak Hmm, Suryono, Pak Wendy, Pak Justinus. oke. Ada yang bisa mewakilkan? Tadi belum begitu selesai sih, kita masih nyari-nyari dulu tadi. Soalnya cuma berdua doang tadi yang ini yang Oh, bersuara yang aktif cuma berdua doang. Pak Justinus sama siapa tadi yang aktif, Pak? sama Pak Ardi. Oh, sama Pak Ardi. Tapi Oke. belum selesai tadi, Bu. Belum selesai. Oke. Kelompok 2. Mas Yaldi siapa lagi kelompok 2? Kelompok 2 ada Bapak Suheli, Bapak Eko Romel, Ibu Siti, Pak Syahrul. Tadi Hmm. ada 5 kurang 1. Sama Pak Ludi, Bu. Pak Pak Berlima. Ludi. Ludi. Oh, oke. Pak Ludi nih udah lama nih nggak pernah show kamera nih. Oke, silakan Bu. Mau dicoba untuk kelompok 2? Boleh mungkin Ibu ya. Silakan Pak, Harus. silakan Pak. Iya. Jadi berdasarkan hasil diskusi sebetulnya masalahnya itu adalah kita kan di jurnal itu bagaimana penerapan Six Sigma itu di untuk meningkatkan kualitas produk Bimoli, Bu ya. Nah, di mana untuk masalah yang muncul itu ada dari variabel variabilitas produknya, kemudian ketidaksesuaian standar kualitas, biaya kualitasnya yang tinggi, kemudian sama ketidakmampuan prosesnya. Itu sih yang menjadi masalah dari kenapa akhirnya Bimol ini menerapkan Six Sigma ini. Kemudian untuk metode yang digunakan, metodologi yang digunakan ini Six Sigma ada 5 tahapan. Yang pertama itu define, yaitu menentukan dengan cara mengidentifikasi masalah utama, kemudian menentukan tujuan yang jelas dan mengumpulkan data-data terkait. Kemudian yang tahapan berikutnya dengan measure, yaitu mengukur analisa data yang ada untuk memahami seberapa besar sih masalah dan variabilitas yang ada dalam proses produksi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu dengan analyze atau menganalisis yaitu dengan cara mengidentifikasi penyebab akar masalah dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian produk. Kemudian tahapan yang keempat yaitu improve, yaitu dengan cara memperbaiki. Tentunya kan setelah menentukan, mengukur, menganalisis, ada usaha untuk memperbaiki. Nah, di sini adanya mengimplementasikan perbaikan pada proses produksi yang diidentifikasi selama analisis. Kemudian yang kelima adalah atau tahapan terakhir yaitu kontrol. Jadi dengan mengontrol menetapkan metrik untuk memonitoring dan mempertahankan hasil perbaikan. Nah, melalui langkah-langkah ini diharapkan bahwa perusahaan dapat memperbaiki kualitas produk Bimoli Klasik, mengurangi variabilitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu sih dari kelompok 2, Bu. Terima kasih. Luar biasa Pak Sueli. Dengan waktu yang 15 menit bisa membaca satu jurnal dengan baik ya. Di sini ada lampirannya sebenarnya gambar diagram penyimpangan PV ya. Jadi ini contoh apa namanya diagram pohon ya untuk menjelaskan mengenai variabel-variabel yang outputnya adalah penyimpangan PV untuk produk Bimoli Klasik. Oke, selanjut kelompok 3 ada yang mau di-share? Tadi kelompok 3 siapa aja, Pak Mas Aldi? Kelompok 3 Pak Sukandar. Oh, Hmm. Pak Martinus, Bu Hmm. Nikma, Bu Putri, Pak Sebraniko, Bu Setia, Pak Yeri. Oke, tadi Pak Martinus izin beli obat katanya. Oke, silakan ada yang mau bicara di kelompok 3? Perwakilan. Kelompok terakhir siapa, Mas?
Bapak Afrizal, Bu Arvita, Pak Denny, Pak Nanang, Pak Sukandar. Hmm. Pak Sukandar di kelompok 4 ya Pak, aktif tadi Pak? Pak Sukandar and the Gang. Hmm. Aktif diskusi nggak Pak Sukandar? Aktif tadi, cuman ya belum ya di ending-endingnya nggak sampai selesai sih. Oke, di endingnya nggak sampai selesai. Ada yang mau ditambahkan Pak? Tadi sempat saya tinggal, sudah tadi? Belum kan? Siapa? Yang ini Pak tadi. Aduh, yang bagian mencatat. Oh, maksudnya ya kalau tak kira sudah ada yang presentasi tadi gitu loh. Tadi ya presentasi hanya kelompoknya Pak Eli. Ya, Baru, ini sudah Bu, sudah tak tambahin tadi. oh udah disampaikan maksudnya. Ah, ini bingung saya. Disampaikan atau enggak? Boleh, boleh, boleh. Ayo silakan Pak. Ya, Ayo. bingung. Ini, aduh, jendelanya. Jadi untuk permasalahannya, bagaimanakah menganalisis cara peningkatan kualitas melalui pengendalian peroxide value atau PV pada produk bimoly klasik. Metodenya penelitian menggunakan Six Sigma, yaitu ada siklus 5 fase, define, measure, analyze, improve, sama control. Untuk hasilnya, ini yang tadi agak bingung di hasil karena banyak sekali. Nanti biar ditambahkan sama Bu Arvita sama atau Pak Denny. Bahwa dari banyak data tadi itu, dari banyak data yang ada di jurnal tadi, kesimpulannya adalah bahwa dari sejuta kesempatan yang ada, akan terdapat 967 kemungkinan bahwa proses akan menimbulkan defect atau non-conforming pada produk dengan kapabilitas proses 1,11 atau 3,3 sigma setelah dikonversi berdasarkan nilai DPMO. Jadi untuk mendapatkan peroxide value yang sesuai standar, hendaknya perusahaan bimoly ini menjalankan proses produksi serta inspeksi dengan lebih baik agar proses terkendali. Sebaiknya perusahaan mempertahankan nilai PV di kisaran minus 0,545 sampai dengan 3,604. Itu dari saya. Nah, sebenarnya untuk kebetulan ini nyinggung masalah produksi. Kebetulan Pak Denny itu dia merupakan dia terjun langsung sebelumnya mungkin terjun langsung kerja di bagian produksi dari bimoly. Mungkin Pak Denny bisa menambahkan. Oke. Pak Denny. Silakan. Wah, Dan pas nih ya. Ya, sebentar. Silakan Pak. Maaf Bu, off cam lagi ada acara soalnya. Oke, coba deh. Ya sebenarnya sih kalau saya lebih ngebahas tentang produksi bimoly ya Bu, karena sebenarnya saya dulu pernah jadi operator di produksi bimoly itu. Lebih lengkapnya di PT Sinarmas. Nah pada waktu itu kan ada beberapa penelitian. Ada penelitian tentang cara produksi dari bahan mentah kelapa sawit sampai menjadi minyak goreng. Nah, bahkan di situ ada beberapa penelitian yang dari kadar pH-nya itu rendah sampai tertinggi, bahkan yang terbaru itu minyak goreng bisa diminum. Nah, dari itu ada beberapa penelitian dan sebagian ada yang gagal dalam penelitiannya. Nah, di situ kebenaran saya bagian operator produksi mesin produksi bimoly itu, Bu. Nah, singkat cerita, di saat penelitian itu kita lebih banyak kerugiannya karena dari penelitiannya itu sampai kurang lebih 1,5 M kerugiannya Bu untuk penelitiannya itu karena kita lebih produksinya itu lebih ke ukuran yang dari 1 liter bahkan yang botolan sampai standing foodnya. Nah kita lebih banyak ke trialnya sih Bu, sampai terakhir itu di 2018
2019 apa 2017 gitu yang iklan Bimoli itu bisa diminum. Nah itu sih Bu pengalaman saya di Sinarmas itu Bu. Setelah diminum, ada efeknya sama penjualan, Pak, yang bisa diminum itu. Ya setelah diminum itu penelitiannya sih lebih banyak percaya ke Bimoli karena kejernihannya Bu. Oh, enggak penjualannya tahu, Pak? Penjualannya sih meningkat kurang lebih Hmm, 25%-an. kurang lebih berapa, Pak? 25% peningkatannya. Oh, berarti 1,5 miliar tuh ketutup ya? Ketutup Bu. Nah di situ juga kita sempat trial ke mesin produksinya Hmm, karena yang kita tahu itu kan dari minyak itu banyak lemak-lemak yang ketimbun di mesin hmm. produksinya. Jadi lebih banyak yang kemampet. Jadi kita itu trial gimana caranya biar si minyak ini kemurniannya tidak sampai mampet ke mesin produksi. Bisa. Bisa sih, alhamdulillah bisa. Nah, pas semenjak bisa itu setelah setahun saya mengundurkan diri. Oke, mantap. Terima kasih informasinya. Iya, 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 iya. Karena memang di Indonesia minyak minyak goreng tuh semuanya masih pakai kelapa sawit ya. Di sini kan nggak ada kelapa sawit ya, Pak. Jadi minyak gorengnya tuh dari biji bunga matahari. Biji bunga matahari, kemudian yang paling banyak, yang paling murah itu. Itu paling murah ya. 900 mili itu harganya sekitar 300 yen. 300 yen itu sekitar 40.000. Murah apa mahal ya? Ya, segitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih lebih sehat sedikit tuh, bisa beli minyak goreng yang dari biji bunga matahari. Kayaknya ada di Superindo, tapi memang harganya 2 kali lipat dibandingkan minyak kelapa sawit. Nah, Hmm. kebenaran sih Bu, pengalaman Ah, saya itu kan setiap ah. minyak yang murni yang bisa diminum tadi yang saya bilang. Nah, itu ada sebagian limbahnya itu diproduksi ulang. Nah, dengan banyaknya produk-produk minyak keluaran baru, nah kemungkinan itu yang diisi ulang itu, Bu, didaur ulang. Jadi maksudnya kualitasnya pasti lebih buruk gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk yang kualitas bagusnya itu masuk ke produk Bimoli tersendiri. Nah, selebihnya paling ke produk minyak-minyak yang lain. Oke. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Denny. Oke, ini Sama-sama, Bu ditambah Nadia. ditambah dengan pengalaman ya langsung dari pabriknya. Oke. Oke, ada tambahan lagi? Lanjut. Saya boleh, Ah, Bu. silakan Bu Arvita. Ya kan Sigma itu kan ada dua metodologi ya Bu ya tadi di jurnalnya dijelaskan. Yang metodologi yang pertama itu ada Six Sigma yang dijelaskan Mas Eli tadi, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Dan yang kedua, Design for Six Sigma. Ada Define, Measure, Analyze, Design, dan Verify. Nah, penerapan Six Sigma adalah di jurnal ini yaitu pendekatan sistematis yang berpotensi memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk dan proses produksi secara keseluruhan. Jadi dengan fokus pada eliminasi cacat, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Jadi perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Gitu sih Bu, bisa dibuat ditambahkan untuk hasilnya. Oke, terima kasih Bu Arvita. Oke ya, jadi Bapak Ibu ini bisa menambah informasi mengenai penelitian yang menggunakan metodologi Six Sigma, gitu ya, mengenai kualitas dari produk Bimoli. Oke, ada tambahan lagi dari kelompok lain? Oke, kita punya waktu 12 menit ya. 6 slide lagi ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai Six Sigma ya, jadi itu informasi tambahan di mata kuliah hari ini. Nah, yang kedua adalah mengenai uji hubungan ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin kita praktek menggunakan SPSS itu adalah regresi. Nah, regresi itu adalah uji pengaruh. Nah, sebenarnya dalam SPSS itu kita juga bisa melakukan uji korelasi atau hubungan ya. Jadi ada beberapa macam uji gitu ya.
Nah, kalau uji korelasi ini biasanya analisis mengenai asosiasi dua atau lebih variabel yang berbeda. Ya. Nah, korelasi ini itu sendiri bisa memiliki berbagai macam tipe. Ada yang strong positif, ada yang strong negatif, ada yang weak positif, moderate negatif, atau yang tidak memiliki korelasi sama sekali, atau yang weak negatif. Ya, jadi korelasinya ada yang positif, ada yang negatif, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari hasil penelitiannya. Ya, jadi kalau datanya cenderung apa namanya miring ke kanan berarti dia strong positif. Tapi kalau miringnya ke kiri berarti strongnya negatif. Nah, maksudnya apa korelasi yang negatif? Ya berarti hubungannya adalah apa saling bertolak ke belakang gitu, bertolak belakang ya. Jadi kalau yang contoh misalnya, nah korelasi antara pendidikan dengan penghasilan. Nah, ini kan kalau dilihat dia cenderung eh, ke kanan atas sehingga dapat disimpulkan korelasinya positif. Artinya semakin meningkatnya edukasi gitu ya education, maka income yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Nah, sebaliknya kalau dia negatif, semakin meningkat education, maka income-nya semakin menurun gitu. Nah, itu kalau korelasinya negatif, jadi berkebalikan. Positif dan negatif pun ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Oke. Oke, nah ketika kita berbicara mengenai statistik gitu ya, biasanya banyak statistikawan yang menggunakan teknologi ya. Jadi ketika teknologi itu dikombinasikan dengan pengalaman, cara apa namanya hasil pandang, analisa skill yang baik, juga ada manajemen tim yang bagus gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka apa namanya dan ditambah dengan intuisi gitu ya, intuisi yang bagus ya, maka akan menghasilkan kecocokan yang tinggi ya. Oke. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi walaupun statistik itu dapat memudahkan, kadang juga statistik dapat menyesatkan. Kenapa bisa menyesatkan? Terutama ketika datanya salah atau tidak lengkap atau samplingnya yang salah gitu ya dan lain-lain. Nah, juga ditambah presentasi statistik itu dapat dimanipulasi ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah statistik merupakan alat yang berguna jika digunakan dengan tepat. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini materi kita mengenai secara garis besar statistik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, tadi saya mencoba melihat chatnya ya. Dari data yang saya dapatkan hanya 18 data Bapak Ibu mengenai kesamaan tanggal dan juga bulan lahir. Padahal di sini ada 25 orang ya. Jadi masih ada sekitar 6 orang yang belum menjawab ya. Dari 18 data saya belum menemukan kesamaan ya. Jadi masih ada yang hampir-hampir aja tapi belum ada yang benar-benar sama ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum menuliskan lagi tanggal lahirnya dan masih penasaran boleh ya. 25 orang sisanya silakan menuliskan tanggal dan bulan lahir ya. Sambil menunggu 2 menit lagi saya serahkan ke Bu Lilis untuk conclusion. Silakan Bu Lilis. Terima kasih, Bu Mega. Bapak Ibu. Karena hari ini seru ya Bapak Ibu ya. Kita belajar peluang, belajar selain statistik ternyata itu juga perlu ya belajar tentang ilmu peluang. Jadi mungkin kalau dulu peluang itu idenya berasal dari perjudian, nah sekarang hari ini ternyata banyak juga peran dari peluang gitu ya. Eh, Apalagi sebagai pengusaha atau mungkin bisnismen atau bapak ibu dalam pekerjaannya gitu ya. Dan semakin dewasa ini kita perlu membaca peluang, ya. Peluang bapak ibu. Seperti itu ya bapak ibu ya. Dengan kita bisa apa namanya kita punya probability sense atau apa ya jiwa-jiwa yang
punya bisa membaca peluang gitu ya Bapak Ibu. Kita harapkan bisa membuat suatu keputusan itu tidak asal-asalan, tapi memang bisa membuat melihat, oh ini peluangnya beberapa, oh ini peluangnya kalau seperti ini bagaimana, seperti itu. Contohnya mungkin yang seperti tadi Bumi saya contohkan di awal, bagaimana kalau kita diposisikan ikut kuis, nah, gitu ya Bapak Ibu, kuis ada 3 pintu yang harus dibuka, ternyata satu pintunya berisi mungkin apa tadi kambing ya, ternyata kita harus memilih yang isinya mobil. Nah, kalau kita bisa memperhitungkan oh peluang untuk mendapatkan mobil, kita berganti pintu atau tidak perlu berganti pintu itu seperti apa? Nah, maka kita bisa membuat keputusan itu berdasarkan secara ilmiah, itu ya, alasannya adalah peluang. Seperti itu. Mungkin penerapan lagi saya tambahkan di seluruh, apa namanya, dunia kesehatan gitu ya, dunia kesehatan sehari-hari ya, Bapak Ibu ya. Ketika ada keluarga kita mungkin ya yang mengalami demam seperti itu, kita mungkin menduganya, oh ini demam biasa. Ternyata beberapa hari tidak turun. Oh ternyata eh, ini kira-kira tipes. Nah, oh ternyata ada gejala lagi tambahan. Gejalanya adalah muntah-muntah mungkin. Oh ini bisa jadi muntaber, bukan muntaber. Apa ya tipes. Nah mungkin ada lagi TB. Nah, oh, ternyata muncul. Nah, itu semua berdasarkan peluang gitu Pak Ibu. Mungkin bisa seperti itu bisa dimahami. Jadi kalau peluang dia itu tipes, ketika kita hanya melihat gejalanya demam, itu peluangnya mungkin awalnya 20%. Tapi tapi ketika gejalanya itu bertambah muntah-muntah seperti itu, mungkin enggak. Oh ya, mungkin probabilitasnya bisa lebih besar untuk menuju ke tipes seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi promosi Bimoli, wah dengan promosi kita melihat kebutuhannya masyarakat tentang minyak yang sehat, seperti itu ya Bapak Ibu. Eh, oh, butuhnya adalah minyak yang sehat adalah yang jernih seperti itu. Nah, promosinya akhirnya dibuat apa? Dengan sampai meminum minyak goreng kayak gitu ya. Nah, itu bisa membuat peluang bahwa minyak tersebut bisa dipasarkan gitu ya lebih banyak, itu akan membuat kita memilih memutuskan iklannya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang mau disampaikan kepada Bu Mega ataupun saya atau kepada Mas Aldi ini. Ini kan mau menuju UAS. Mungkin Oke, mau tanya UASnya Bu iya Mega. soal UASnya saya kirim aja langsung ya Bu ya. Tadi saya belum sempat upload soalnya. Nanti saya langsung kirim aja Bu. Oh iya ya. Nah, maksimalnya adalah Senin minggu depan Mm-mm. jam apa selesainya jam berapa sih ini? Jam 10 malam. Eh, jam berapa? Jam 9 ya? Setengah 9. Setengah 9, oke itu. Jadi maksimalnya sampai situ ya. Jadi nanti berarti disampaikan Bu Mega kepada saya. Saya melanjutkan ke Google Classroom sekaligus pengumpulannya akan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti jawabannya saya sampaikan kepada Ibu Mega. Seperti itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya tutup untuk pertemuan kita malam ini. Ya, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan, sekarang belum kepikiran, nanti ada kepikiran mau disampaikan, boleh buat di grup atau ke Bu Mega atau ke saya. Itu ya, Bapak Ibu. Tapi sebelum saya tutup, kayaknya kita perlu foto dulu nih untuk pertemuan ke-7 ini ya. Siapkan diri Bapak Ibu. Pak Ardi, Pak Sukandar, aman? Oke, Pak Nanang.
Bu Putri. Wah, Kak Mafingga. Bu Mega, apakah tidak ada golden ticket untuk UASnya dari hasil rangkuman jurnal tadi? Begitu tanya Bu Mega. Oh, jadi nggak ikut UAS gitu ya? Nggak apa-apa Bu, sekali biar semuanya adil. Sebenarnya saya tuh ngelihat nilai UAS juga sama proses di kelas. Jadi proses diskusi itu saya nilai juga gitu Bu. Oh ya, Hmm. nilai Semangat kamu Bu, semangat, semangat. Terakhir, terakhir. kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menggantikan UAS, tapi bisa mengangkat nilai gitu ya Bu Mega ya, untuk Betul. keaktifannya. Sudah tercatat kok di Bu Mega Bapak Ibu. Baiklah, bersedia Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Gaya bebas. Ini tadi sudah gaya bebas. Ya, gaya foto KTP bagaimana Bapak Ibu? 1, 2. Baiklah. Oke, ada yang gaya metal ya. Ini foto KTP-nya maunya metal. Ada yang gaya peace ya. Oh, ada adik Siti. Adik Siti. Ibu, ini putranya. Iya, Bu, minta foto. Oh, minta foto. Lucu sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu karena sudah setia menemani saya dan Bu Mega ya di perkuliahan ini. Semoga semuanya bisa lulus ya Bu Mega ya dengan nilai A. Amin. Amin. Kok amin? Amin. Amin. Wah, nggak janji ya Bapak Ibu ya. Oke, Amin. baiklah. Yang pasti semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu Mega, Terima Terima kasih kasih Bu Bu Mega. Mega. Lilis, Terima terima kasih Bu kasih. Mega. Terima kasih Bu Mega, Bu Lilis, Mas Ical. Terima Terima kasih Bu Mega. Terima Selamat kasih malam Kak Ical. semua.